Oke. Aku lanjut ya guys, sorry. Jangan salah guys. Aku harus share screen. Oke. Nah, balik lagi ya. Nah, sekarang kita tadi kan mau gunain pen tool kan. Atau shortcutnya P gitu kan. Misalnya dari sini terus P, pen tool. Nah, di sini tuh nggak bisa kita langsung pen otomatis nambah layer. Kita harus buat layer baru lah. Kalau dia masih hanya template, gitu kan. Buat layer baru sama aja, create new layer. Nah, dia layer kosong gitu. Misalnya kita visibility-nya kita hide, ya bakal kosong. Hanya layer 2. Oke. Di layer 2 ini kita bakal nambahin semuanya lah. Atau per warna aja ya. Karena warna Gorga itu kan hanya 3. Warna merah, putih, sama hitam. Nah, jadi prinsip kerjanya itu hitam adalah background-nya. Jadi terakhir warna hitam. Oke, yang pertama itu warna putih aja gitu. Warna putih karena garis kan. Putih itu garis, merah itu ruang dan garis harusnya. Merah itu ruang dan garis, terus hitam itu background. Oke, di layer 2 ini kita pertama nambahin putih ya. Karena apa namanya? Karena putih juga kan ini apa namanya? Ini backgroundnya yang luas ini bakal menyulitkan kita nanti. Kita udah putih belum gitu kan. Tapi ini ya enaknya. Ya udahlah, kita coba aja dulu gitu putihnya. Sambil melatih penglihatan kita. Nah, kita pakai pen tool, tapi pen tool di sini kurang sesuai karena dia bakal putih-putih lurus-lurus gitu kan. Untuk membengkokkannya sulit lah, nggak bisa ngikutin apa, maksudnya poligonal gitu dia bakal. Kalau petnya kita atur propertiesnya di sini. Sama aja kayak Photoshop tadi ngadain propertiesnya dari mana itu dari Windows semua. Buat aja properties di sini kan. Itu dicentang aja. Propertiesnya kita kasih fill-nya misalnya no fill. Nah, dia petnya terus struknya kita tebalin. Dia bakal kayak gini lah, hitam dan poligon gini kan. Nah, kita maunya berulir gitu. Ulir gitu kan. Nah, jadi kita kontrol Z aja dulu. Hapus. Nah, kita maunya berulir, makanya kita pakai kurvatur namanya, kurvatur tool. Ya kan, ini shortcutnya shift plus shift sama infinite gitulah. Lambang infinite. Oke. Itulah bedanya pen tool sama kurvatur. Sebenarnya yang pen tool juga bisa dibengkokin, tapi bakal lebih ribet ya nggak sih? Karena 2 kali kerja kan. Mending langsung kurvatur aja gitu. Kurvatur, terus ikutin dia kan warna putih tuh. Nah, karena kita tadi permasalahannya warna putih itu kan. Dan misalnya nih kita langsung buat dia fill-nya no fill, terus karena garis no fill, terus struknya warna putih, ya kan, warna putih. Terus kita buat aja 2 pit misalnya. Nah, zoom in, zoom out, alt, terus scroll gitu. Nah, misalnya garis dalam dulu ya, garis dalam. Kita kecilin ini, garis yang di dalam ini, tuh. Kita ikutin ya. Nah, itu. Nah, kalau kurvatur ini dia langsung ngikut-ngikut gitu dia. Makin dekat jarak antar ini, kayak gini kan misalnya jauh dia langsung belok gini kan. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Sen? Enggak ya? Oh, kelihatan ya. Nah, kalau kurvatur jauh dia antar titiknya itu dia bakal nggak taruhan lah. Makanya kita bagusin dekat. Kita lebih bagus dekat-dekat aja gitu. Jadi kontrol CTS. Nah, karena di sini kan juga masih kurang bagus kan. Kalau di kurvatur ini kita bisa langsung tarik aja. Kita arahin ke sini, terus kita tarik gitu. Nah, nggak nampak kan? Makanya kita pakai hitam aja ya guys. Kita pakai hitam dulu. Struknya warna hitam. Atau jangan hitam ya. Hijau lah, hijau. Kita naikin posisinya. Nah gitu. Kayak bisa langsung ditarik gitu. Mau dimanapun bisa langsung. Nah, mau di sini gitu kan. Tuh. Oke. Kita lanjutin dulu ya. Oke. Nah, intinya Gorga itu semakin bagus Gorgamu sebenarnya
kalau nyatanya ya, aku SMA juga kayak pernah gambar gorga gitu kan manual. Semakin bagus gorgamu, semakin nggak bagus. Gimana ya? Semakin rapi kayak semakin terlihat tidak natural. Karena gorga itu awalnya diukir kan di rumah-rumah adat itu. Jadi kayak nggak terlalu rapi sebenarnya nggak masalah, jangan takut salah gitulah. Dalam desain juga gitu. Kita ikutin aja dulu garis-garis ini semua. Oke. Nah, notnya juga titik-titik ini bisa digeser-geser gitulah. Kalau pakai kurvatur. Nah, ini yang kurang rapi kan? Nggak apa-apa lah, biar aja gitu. Oke, ini satu kan di bagian kanan ini yang hijau kan. Nah, terus kita pilih direct ini, direct selection tool. Nah, kita pilih. Kalau kita lihat layernya dia jadi tetap layer 2. Tapi kalau kita buka expand gitu kan ada pad di sini. Nah, ngaktifin layer di sini kalau kita klik sekali dia nggak aktif. Harus kita pencet node ini yang bulat kanan ini kan. Kita pencet. Nah, dia jadi aktif merah-merahnya. Tuh. Itulah. Atau kita mau pilih nantilah setelah layer 2 ini. Nah, atau kita pakai selection tool ini. Selection tool ini dia jadi kayak bentuk gitu ya. Langsung ada kalau di Photoshop tadi Ctrl T. Di sini dia ada inilah kayak pad gitu. Langsung semua gitu dia. Oke. Kan ini belum komplit ada garis yang putih ini gitu kan. Ya udah kita ikutin aja lagi. Kita buat kurvatur yang baru. Nah, wait. kita select dulu ya guys biar nggak aktif lagi. Kita select di luar. Terus kita buat kurvatur yang baru. Nah, karena kalau kita dari sini dia bakal ngikut ke kurvatur yang sebelumnya gitu kan. Nah, mengakalinya kita buat dari arah yang berlawanan dari ujung sana gitu, dari ujungnya. Ya, kita pilih lagi ini, kurvatur lagi, terus kita buat dari sini gitu. Gitu. Nah, oke, di enter aja biar ini kan masih ketebalan nggak sih ininya yang di ujung, dibiarin aja gitu dulu, nanti kita atur. Oke, enter. Terus kita pilih ini direct selection, kita klik. Oke. Nah, gitu gitu aja diikutin terus sampai ininya. Di sebelah kanan aja dulu biar nanti ada tool biar bisa menggandakan dia gitu. Salah. Ditarik aja sini terus ini ditarik sini. Terus yang ini dari sini terus ke sini terus ke sini terus ke sini terus ke sini. Tarik. Oke. Terus tarik lagi ini kita tarik dari sini. Oke. Terus ini juga sama. Toolnya hanya itu. Sebenarnya sederhana banget sih. Dibiarin aja dulu hijaunya biar nggak pusing. Dibolak-balik aja terus toolnya. Oke. Ini juga ada. Oke. Kalau kalian mau bertanya, langsung tanya aja ya guys. Oke, itulah. Itulah garis yang di dalam kan. Nah, terus ini kan masih warna hijau semua nih. Nah, dan ini di layer 2 semua kan. Nah, menggantinya itu kalau di sini tuh suka-suka hati kita mau kapan diganti gitu. Jadi gampang sebenarnya. Memudahkan kita lah. Nah, terus kita buat dulu di garis luarnya. Garis luarnya yang putih juga kan. Nah, kita buat jadi warna hijau juga dulu. Caranya sama aja. Kita pakai kurvatur, terus kita ikutin. Ingat, kita gambar setengahnya aja. Nanti ada toolsnya merefleks. Nah, tadi kan ini kalau kurvatur melengkung gitu kan. Nah, kalau kita pencet dia sekali, ada lambang bulat gitu. Dia jadi, dua kali deh. Sorry. Kita pencet dia 2 kali. Dia bakal
nukik gitu lah. Kurvnya menghilang. Terus ini ditarik lagi. Gitu lah. Gitu aja terus diulang. Oke. Lah ya, terus belok terus 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 oke terus 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 terus. Nah, sampai di sini dulu lah ya ininya. Oke. Nah, bedanya tadi direct itu sudah bisa kita lihat. Nah, jadi kalau direct gini, misalnya direct selection tool, kita milih garis ini aja nih, garis yang baru dibuat garis luarnya kan, bisa. Nah, dan garis dalamnya itu nggak terselect gitu kalau direct. Tapi kalau misalnya kalau kita pilih yang selection tool, dia bakal kepilih semua gitu, satu apa ini gitu kan, kayak disatukan semua gitulah ya. Nah, terus ini kan masih warna hijau ini kan masih harusnya jadi warna putih gitu kan. Nah, gampang aja milihnya, aktifkan dulu layer 2 gitu. Caranya tadi dengan klik node yang di sini. Nah, oke. Terus diganti properties. Dari stroke warna hijau jadi stroke warna putih. Nah, gitu. Atau misalnya warna hijau ya. Atau cara lainnya men-select itu ini nih. Misalnya kita drag and select gitu. Pilih direct selection tool, terus drag and select. Nah, terus diubah aja warnanya jadi warna putih. Oke. Nah, selanjutnya ini kan masih sebelah kiri ya. Nah, di sebelah kiri ini kita mau buat dia di sebelah kanan juga. Caranya itu reflect tool. Nah, dengan di select dulu semua yang mau di reflect. Nah, terus kita buat reflect tool itu, bentar ya, yang ini. Kalau yang lambang bulat ini kan rotate R. Terus ada itu reflect tool. Reflect tool. Direfleksi lah, dicerminkan gitu. Nah, terus kita pencet dulu di reflect tool, terus kita pilih di mana dia bakal direflect gitu kan. Misalnya di sini, ya kan.
Terus dia bakal nge-reflect gitu. Wait. Kayak gini ya. Sebentar ya. Nah, kayak dia bakal ke-reflect gitu kan. Terus kita pencet aja Ctrl T di sini. Oh, salah. Sini Ctrl T. Terus kita pencet move-nya itu move. Oh iya, nah. Pencet yang selection tool-nya tadi. Terus bisa digeser lah. Nah, bisa digeser gitu. Nah, kita reflect. Atau reflect-nya itu bisa kayak biar lebih rapi gitu kan. Reflect terus kontrol, pencet kontrol terus pilih di mana gitu. Nah, select dulu. Terus reflect. Terus salah, alt pencet alt. Nah, gitu. Dia langsung ke reflect yang di atas dengan opsi ini. Vertikal atau horizontal gitu kan. Kita maunya yang vertikal, terus angle-nya 90 sama copy. Karena yang kanannya nggak hilang kan, copy. Tadi alt terus reflect, reflect terus pencet alt terus di titik mana di reflect gitu, sumbunya. Sumbu reflect. Terus copy. Nah, dia bakal ada. Supaya dia nampak kan, kita buat ininya aja dulu ya, warna hitam gitu. Warna hitam, base-nya warna hitam. Jadi kita buat rectangle warna hitam. Rectangle warna hitam. Fill-nya warna hitam. Nah ya. Terus 0. Oke. Terus ininya kita buat ke bawah. Kita tarik ke bawah rectangle biar nampak. Oke, itulah. Wait, aku mau keluarin dulu ya. Hey. Wih, layer. Nggak riuh kan? Oke, ini kita ke bawah. Nah, gitulah hasilnya. Ya kan? Yang putihnya. Kayaknya ini ada sesuatu. Oh, ini enggak. Itulah. Ini kita lock dulu. Inilah hasilnya, guys. Yang kita buat barusan. Ya, lumayan lah ya. Oke. Yang ini kan yang putih tadi kan. Yang garis dalam tadi kan ini mau kita kecilin tadi ujung-ujungnya kan. Nah, caranya itu kita pilih dulu pakai direct selection tool. Kita pilih yang ini. Terus ada namanya shift W. Shift W itu kayak ujungnya itu dikecilin gitu loh. Shift W, saya shift W. Nah, yang atau yang ini, width tool, shift W. Dia ngatur kelebarannya lah. Kita pilih dulu di salah satu sebelum ujungnya, kita pilih lebar sebelum ujungnya gimana, sama di ujungnya ini kita kecilin gitu kan. Kan ada note, nampak nggak? Note kecil gitu. Nah, dia kita kecilin. Nah, gitu. Kita kecilin jadi lagi. Nah, itu shift W. Nah, sama aja. Ini kita klik di sini, terus kita besarin dulu, terus yang di ujungnya kita kecilin. Nah, gitulah. Terus kita pilih daerah. Gitu. Nah, digituin lah semua ujung-ujungnya. Nah, strateginya kan jadi 2 kali kerja kan yang di sini. Mungkin yang di kiri ini aja dulu diselesaikan gitu. Dikecilin dulu gitu. Itulah. Oke. Itulah mengecilkan ujung-ujungnya kan. Oke, ini kita kecilin dulu ya. Alt
pilih template, kita pilih 40. Oke. Nah, sekarang kita mau buat merahnya tadi kan, merah. Merah itu kan bentuk shape kan, yang ini merah. Oke, sekarang kita buat layer baru aja. Layer baru. Layer baru. Kita rename sama aja, cara rename-nya sama merah. Kan? Merah. Oke. Terus kita gambar pakai kurvatur aja. Itu aja. Terus propertiesnya kita pilih fill-nya merah. Terus struknya nggak ada. Ya kan? Kita gambar aja. Oke. Sudah. Terus kita kecil. Cara gambarnya sama aja, ngikutin pola luarnya gitu, terus ditarik-tarik gitu loh. Ini. Note atau tambahin. Gitu. Karena kalau kita gambar fill jadi bingung gitu sebenarnya. Nah, makanya lebih bagus itu nggak usah ada fill-nya dulu. Nanti di akhir kita gambar fill. Gitu kan. Nggak usah berfill dulu. Misalnya no fill kan. Tapi struknya juga nggak usah ada sih. Misalnya kayak gini nih. Yang panjang merah ini ya kita ikutin. Seperti ini. Terus kita gambar pinggir-pinggirnya. Nggak ngikutin aja sih. Gambar terus. Gambar terus. Gambar terus. Oke, satu lagi. Nah, itulah ya. Misalnya ini kan udah ada pad-nya. Kita benerin dikit-dikit. Udah ada pad-nya gitu kan. Nah, terus pad-nya ini, oh ini salah. Lagi salah guys. Nah, gitulah. Pad-nya udah ada, terus kita fill. Kita fill warna merah. Nah, gitu. Tinggal mencet fill ini doang warna merah kan. Itulah. Terus kita pilih lagi. Oh iya, jangan lupa pastiin dia udah di layer yang tepat. Kayak gitu kan. Yang kita pilih. Nah, dia udah di layer merah, udah hidup yang merah kan. Terus sini juga udah hidup yang merah. Iya, itulah. Mungkin kita buat aja ya yang merah, yang kita lengkapin aja ya biar keren lah. Propertiesnya udah begini. Semoga kalian sabar menunggu ya guys.
Oke. Ini satu lagi lah ya. Oh ya, dulu mantap. Terserah mau mana dulu. Oke, dulu lah ya. Nah, inilah merahnya kan. Misalnya kalau kita klik, kita aktifin udah jadi merah. Terus kita reflect lagi. Terus kita reflect lagi. Reflect. Nah, kita pencet Alt Reflect. Alt. Nah, terus kita copy. Oke. Nah, sebenarnya sesimpel itu. Kita lanjut. Kalau mau lanjutin ke bawah lah gitu kan. Oh iya, sama yang satu lagi. Kita tambah. Biar mantap. Oke. Oke. Nah, sebenarnya gitu guys. Ini kan udah nampak merahnya kan. Misalnya putihnya kita hilangin, ini merahnya doang. Misalnya juga kita hilangin aja template. Nah, ini merahnya doang. Nah, jadi ini putihnya, nggak nampak kan. Ini putihnya. Terus ini merahnya. Nah, oke, tinggal hitamnya kan. Hitamnya kita pakai yang ini aja tadi gitu kan. Kita unlock dulu. Terus rectangle ini kita ubah propertiesnya jadi hitam kali. Hitam kali ya. Nah, gitu. Kita aktifin dulu. Kita ubah jadi hitam sekali. Oke. Nah, gitulah. Oke. Nah, gitulah secara desain gitulah ininya. Udah nampakkah? Kalau misalnya kita buat boundary-nya kan. Nah, itulah. Jadi hanya 3 warna, hitam, putih, merah. Dan berapa tadi? Hanya 4 atau 3 lah toolsnya gitu. Untuk menggorga. Tinggal dirapi-rapikan. Kalau di enaknya pakai Adobe Illustrator ini, setelah selesai pun masih bisa dirapi-rapikan. Misalnya kita pilih nih, ini kan. Mungkin nggak nyambung gini kan. Bisa kita geser-geser gitu. Terus yang ini kita buat. Nah, kita pilih. Oke. Nah, gitu dalam beberapa menit ini. Agak lama juga ya. Ya sekitar 40 menit lah bisa buat kayak gini. Nah, Gorga ini nggak terbatas sebentuknya kayak gini lah, bisa kalian aplikasikan di desain kalian. Misalnya kalian desain yang hype kan sekarang maskeran Gorga kan, gitu kan. Kalian desain baju, terus kalian buat ada Gorganya. Nah, kalau kalian mau bajunya bagus dicetak, kalian harus buat Gorga sendiri. Jadi buat Gorganya bisa kayak gini, terus kalian copy ini buat ke Photoshop bisa langsung. Kayak gini misalnya kan. Kalian drag ini semua, terus kalian buka Photoshop nih, misalnya di Windows kalian kan Photoshop. Kan? Kalian drag aja gitu ke Photoshop kalian, bisa langsung. Itu jadi objek. Itu guys. Oke. Itulah segelintir tutorial desain kita malam ini.
Semoga banyak belajar lah ya kita. Mantap, mantap. Gitu guys. Nah, gimana? Gimana, Sen? Orangnya lagi. Oke. Ada yang mau nanya kah atau kok susah sih gitu? Atau kok bikin pusing sih gitu? Bang mau nanya bang, Boleh. tapi ini lebih ke kendala sama Adobe Illustrator-nya sendiri sih bang. Oh boleh, nggak apa-apa. Jadi Installnya kalau gitu. enggak bang, kemarin kan aku udah punya kebutuhan bang. Jadi Oh. sebulan terakhir nggak tahu kenapa kayak kalau buka Adobe Illustrator nggak ada home-nya gitu loh bang. Jadi nggak bisa new gitu bang. Jadi misalnya cuman buka dari open recent files-nya gitu bang. Oh, I ever got that. Jadi aku pernah kayak gitu juga. Tapi sebentar. Itu gimana solusinya bang? Bentar ya, aku save dulu yang tadi. Kita tahu ada yang downloads. Sebentar ya, Yosi. Oh oke bang, aman. Aku close dulu nih. Oke. Oh, mungkin aku kasihnya aja kali ya. Aku tahu caranya juga dari internet kemarin tuh. Kayak jadinya nggak bisa new kan? Iya bang, jadi harus kayak kalau buat kanvas baru dari yang recent file-nya gitu bang. Nah, ini. Agak kocak ya. Bentar. Aku share screen-nya. Nah, Adobe Illustrator tidak bisa new. Nah, jadi aku pernah juga kayak gini. Pas juga Illustrator juga gitu. Sebenarnya ada kayak di ini use legacy gitu. Kan pasti ada kan, nggak bisa new tapi harusnya bisa ini sih yang window bentar ya, apa yang keluar ini, aku lupa prosedurnya. Kayak ada diatur gitulah, misalnya ini menu edit ya kan, terus preference general. Nah, edit terus preference terus general. Ngikutin aja sih. Terus yang ini use legacy apa tadi, kita buka lagi biar nggak salah. Terus use legacy file new interface-nya diaktifin gitu. Nah gitu sih. Aku juga bisanya setelah ini. Mungkin dicoba aja dulu ya. Nanti kalau nggak bisa di-up lagi. Gitu. Terus oke kan. Gitu deh. Gimana? Oh udah bisa bang, aman bang. Oke. Gitu Thank lah you banyak bang. life hacks. Gitu. Ada lagi kah yang mau bertanya? Dicoba-coba ya Yosi. Aku manggilnya apa Yosi aja. Oh oke bang. Gampang kok. Joshua mau bertanya kah? Mau nanya bang, Boleh. ini sih bang, misalnya kan kita ngedesain dari Adobe atau Illustrator atau Photoshop, kan itu ada beberapa layer bang. Kalau misalnya kita nih ngerjainnya di Illustrator, baru ada teman yang misalnya mau lanjutin di Photoshop, kita tuh nge-save-nya, misalnya aku kerjain di Illustrator kan, nge-save-nya jadi dalam bentuk PSD atau apa ya bang? Soalnya kayak beberapa kali teman saya ngerjain di Photoshop, baru aku minta file Photoshop itu kayak pas sudah dibuka di Illustrator layarnya jadi nggak kelihatan gitu. Baru aku coba kayak pakai file EPS juga, kadang-kadang nggak kebaca layarnya. Oke ya. Disclaimer dulu, aku adalah autodidakers. Jadi fundamentalnya aku nggak pernah pelajarin teorinya kan. Yes. Nah jadi setauku kalau secara teori itu tuh dua aplikasi yang berbeda, ya kan? Satu Adobe, walaupun sama-sama Adobe ya. Adobe Photoshop itu graphic editing,
base-nya adalah pixel. Bentar ya. Aku sekalian buka aja lah. Salah. Aku sekalian share screen lah ya. Oke, Bang. Tapi belum kebuka juga sih. Dulu ini. Ya. Jadi si Photoshop itu sebenarnya kan berbasis pixel. Sementara si Adobe Illustrator ini, yang ini tuh berbasis vektor graphic editing. Nah, bedanya itu satu pixel, satu vektor. Vektor itu kan garis yang bukan garis sih, memiliki nilai dan arah kan. Kalau fisika, berarti dia garis lah, bisa kita bilang garis kan. Jadi tiap vektor itu ada garis tersusun dari garis-garis. Mau seluas apa gambar apapun dia tersusun dari garis-garis. Kayak kalian lihat yang ini aku desainin pakai tracing sih namanya, pakai Adobe Illustrator gitu ya. Kalau yang ini tuh jadi kayak nampak gitu bergaris-garis. Nah kalau semakin akurat semakin nggak nampak lah garis-garis itu gitu. Nah kalau soal keakurat aku jelasin dulu ya Jos, kayak teoritisnya gitulah. Soal keakuratan, ya guys, buka salah pencet ya. Soal keakuratan Adobe Photoshop ini kayak setengah kali Adobe Vector lah. Soal ya ketajaman gambarnya. Kenapa? Karena Adobe Photoshop ini kan pixel. Pixel itu kotak-kotak itu loh. Kalian pernah main apa ya? Minecraft. Kayak gitulah. Yang game kotak-kotak itu. Kayak gitulah ini pixel, berbasis pixel. Jadi pixel itu kan titik-titik gitu. Titik-titik yang diperbesar. Nah, jadi yang garis kan minimal 2 titik. Jadi kayak 1:2 gitulah apanya? Ketajamannya. Makanya banyak orang buat sketsa vektor ya dari Adobe Illustrator. Tapi kalau ngedit foto, ngedit poster itu dari si Photoshop gitu. Dan filenya juga pasti lebih besar vektor gitu. Gitu Jos. Jadi kalau kau mau transfer file, ada namanya Adobe Bridge. Tapi aku nggak rekomend sih karena berat dan ya ribet pemakaiannya. Adobe Bridge namanya. Supaya layernya nggak hilang. Oke, Larry. Thank you ya. Nah, terus itulah kalau kita transfer langsung gitu, langsung jadi smart object, ya kan? Langsung jadi smart object. Misalnya kita desain di Adobe Illustrator, kita pindahin ke Photoshop, langsung jadi smart object aja. Tapi layernya enggak, ya bakal hilang gitu guys. Atau yang bakal JPG aja gitu sebenarnya, objek, bukan layer-layer. Nah, itu setahu ya. Tapi nggak tahu gimana persis dan benarnya. Beda sama misalnya kita kerja dari Adobe Photoshop ke Adobe After Effects. Setahu aku bisa, karena aku pernah langsung layer-layernya gitu. Gitu Jos, jawaban dariku Jos. Sorry agak bertele-tele ya. Oke, Bang. Ngerti. Gitu. Sebentar aku bakal tahu, tapi udah tahu kan pixel itu apa kan? Gimana sebenarnya? Bang. Udah tahu. Oke. Inilah, mungkin aku buka satu ya, biar tahu apa perbedaannya. Oke, sementara ada pertanyaan lain kah guys? Lagi nge-lag. Yang kecil ya. Enggak. Itu close aja. Ada pertanyaan kah guys? Nanya lah, Sor. Boleh. Itu cara membuat 1000 pixel kali 1000 pixel cuman? Oke. Mungkin aku jelasin pixel aja. Sebentar ya, Jo. Oke. Terbuka aku Premiere, jadi berat kali. Close-nya susah. Ya, seluruhnya. Oke. Nah, ini misalnya kan Photoshop. Ada pixel. Nah, pixel tuh kayak gini lah. Nampak nggak? Jadi kayak kotak-kotak warna. Kasarnya gitu kan. Kalau di zoom terus.
Gini lah pixel itu sebenarnya. Kotak-kotak warna 1 pixel 1 kali 1 pixel ini segini. Gitu. Kalau konversinya aku kurang ingat juga sih. Kayaknya ini kan muka ini di pixel. Nah, kayak gini lah sebenarnya pixel itu. Kayak di blur gitu. Kayak video blur gitu. Itulah pixel. Nah, kalau AI kita zoom pun dia bakal nggak ada pixelnya gitu. Bakal tajam kali dia gitu gambarnya. Mau kau zoom berapa ratus kali, 1000 kali berlipat itu juga nggak pecah gitulah. Kalau di Photoshop harus disesuaikan tajaman. Nah, apa tadi juga pertanyaannya, pixel ya? Ya, Oke. cara ya ukuran yang tadi 1000 kali 1000 piksel. Oke. Kalau gitu aku jelasin dari Photoshop aja lah ya. Klik nih. Jadi pixel itu kan sebenarnya satuan kan, satuan panjang. Ya. Nah, jadi di Adobe yang modern sekarang ini, jadi aku tahunya itu udah dulu memang pixel aja terus, pakai pixel doang. Tapi kalau sekarang itu udah banyak lah, gitu misalnya. Sampai mili pun ada, senti juga ada, gitu kan. Jadi mudah kan sebenarnya. Tapi biar nambah pengetahuan aja, biar keren aja gitu kan, kayak anak desain. Pixel. Nah, jadi biasanya pakai pixels. Nah, pixel itu biar kalau untuk desain itu harusnya pixel itu ditentukan di awal gitu kan. Mau produknya apapun termasuk video, kita tentuin ukuran videonya apa gitu rasionya. Nah, jadi untuk pixel itu jadikan ukuran dimensi kan. Kalau di yang baru itu udah ada sebenarnya template-templatenya. Jadi misalnya kayak foto biasa berapa biasanya? Kan ada 6 kali 4, 2 kali 3 gitu kan. Nah, ini udah ada rasionya gitulah sebenarnya. Nah, kalau yang lain-lain juga ada kayak A4, A5, B3, A3 gitu kan. Udah ada gitu. Terus 1000 pixel berapa? Nah, ini terus art and illustration ini gitulah. Pokoknya semua ada di sini. Nah, kalau yang biasanya kita pakai untuk produk di Medcom ini yang dari art illustration ini misalnya kayak 1000 pixel. 1000 pixel itu 1000 kali 1000 kan. Nah, itu tuh 1000 titik tadi lah, 1000 titik kan. Nah, misalnya 1000 kali 1000 gini. Di sini juga bisa kita custom berapa. Yang nggak harus rasio sih, mau 999 bisa. Itulah. Misalnya 1000 nih. Ya, kalau konversinya lihat aja sini. 1000 itu 8,4 cm gitu. Kalau mau hacknya gitu. Tahu berapa mili? 84,67 mili pixel. Oke, kalau ini kan poster pada umumnya, tapi poster kita biasanya yang sama kayak story IG gitu. Story IG atau 1:1. Kalau 1:1 ini untuk feed IG. Rasionya kan 1:1 tuh. Misalnya kalau untuk story IG itu 1920 width-nya salah terbalik. 1080 kali 1920 biasanya. Nah, terus resolusi ini yang aku tahu itu rentangnya 1 sampai 300. 1 enggak ya? Iya, 1 sampai 300 pixel per inch. Kenapa? Karena ya seminim-minimnya ya 1 lah kan. Itu. Terus 300 ini kayak udah pixel per inch itu PPI biasanya. PPI pixel per inch itu kayak dalam 1 inch itu bisa dibagi dalam berapa pixel gitu. Jadi pixel ini kan kotak-kotak tadi kan. Saya 1 inch square itu bisa dibagi berapa pixel. Kayak itulah, makin besar ya makin detail tentunya kan gitu. Nah, 300 ini biasanya kita udah perhitungin produk kita di print nggak, terus device kita mampu nggak, storage-nya banyak nggak gitu. Kalau di print harusnya kita pakai 300 ppi, misalnya kayak kita buat majalah, nah dan mau di print, nah kita harus bagusnya kita buat 300 ppi biar bagus kualitas printnya sampai di print gitu. Apalagi kita mau buat sablon atau banner, nah itu aku saranin 300. Tapi kalau misalnya kita poster
di line aja, buat aja kayak 100 sampai 200 gitu lah udah cukup menurutku. Detailnya kita jangan tuh. Gitu Jo. Oke. Oh ya, sama ini kan kayak perbandingan aja sih. Di sini ada juga tadi. Nah, ini biasanya untuk video tuh. 1920, 1080 video YouTube gitu. Kalau 720 pixel sih inilah ukurannya. Begitulah. Sebenarnya di internet juga banyak sih. Aku juga tahu-tahunya dari internet, otodidak semua aku. Gitu Jo. Oke. Ingat. Oke, apa lagi? Di Adobe juga sama. Kalau di AI sama aja. Cuman kayak gini ya, lebih kurang template mungkin. Di sini lah. Oke, itulah yang ku tahu, guys. Ada lagi kah? Asesor. Agak awkward ya. Oh iya guys, ini Johansen ini teman seangkatanku di ITB. Teman sekelasku dulu TPB. Jadi kayak agak dekat gitu kan. Jijik aku bilang. So dekat nih suran saya. Enggak lah. Nah gitu. Gimana guys? Margaret, Niken, Hunter, pusing nggak? Aman? Oh, Bang. Maaf, Bang. Oke, apa tuh? Aku tadi baru nyoba kan, Bang, kalau yang file Photoshop gitu kan, Bang. Ya, Tapi kalau di aku pas aku buka di Illustrator tetap kelihatan layer-layernya juga, Bang. layer-layernya bisa juga. Iya, bisa kelihatan juga, Bang. Bisa share screen kah? Biar Oh, ini, boleh, boleh, Bang. biar Oke, Bang. sama-sama belajar kita. Oh, Jadi, disable, Bang. Masih disable share screen-nya, Bang. bentar ya. Oke, sudah. Oh, udah kelihatan belum, Bang? Aku udah. Nah, ini kan kemarin dibuatnya di Photoshop, Bang. Ya, Terus kalau misalnya di AI, kalau di open kan, Bang, file tetap Photoshop-nya ya. iya, Bang. File Photoshop-nya Oke. terus muncul kayak gini kan, Bang. Ah, Photoshop import option, terus pilih yang convert layers to object, terus klik OK, terus tetap kelihatan layer-layernya gitu, Bang. oke, thank you, thank you. Gitu. Hunter ya? Yang sih tadi? Lupa aku. Aku bang. Oh iya. Ya, aku juga Yes. selalu gitu sih bang. Beratnya buka file PSD tetap lakuin itu, cuman tetap nggak keluar layernya, nggak tahu salah di mana juga sih. Ya mungkin dicoba aja nanti ya. Kalau enggak, baru kita iniin lagi. Dicari lagi. Oke, Bang. Atau mungkin apa ya, di Photoshop ini banyak kayak eh don't ask anymore gitu kan, kayak jangan tanya lagi, kayak pop-upnya gitu sering muncul don't ask anymore, mungkin pernah sekali di checklist itu, jadi kayak dia ngerit itu terus gitu, kayak dia ngerti ngerti yang gue bilang Ngerti bang. Tapi kayak gitu. biasanya kalau aku keluar terus sih bang itunya. Oh iya, coba aja Bang. mungkin pilihannya gitu tadi, aku Oh, nggak pernah. aku izin Hah? stop share dulu ya, Bang. Oh boleh. Nggak apa. Gitu lah, aku nggak pernah sih kayak ada Photoshop ya, kalau ada Photoshop udah Photoshop. Itu guys. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, sebenarnya aku bakal ngecek grup terus sih. Aku lainku lumayan aktif sih sebenarnya. Semua medsosku aktif lah yang aku pakai gitu kan. Jadi kalau kalian mau naik tiba-tiba juga gitu kan, jangan segan-segan ya. Atau mau PC kalau malu, apa jangan malu lah. Kalau malu di grup lah. Mau PC juga boleh lah. Hashtag kode keras. Ya nggak Jo? Nggak lah. Gitu guys. Ada lagi kah? Sebenarnya tinggal itu sih agenda kita, belajar AI. Oke. Hmm.
Niken aman? Lumayan bang. Oke. Mungkin kalau masih agak asing nggak apa-apa. Aku jujur aja kayak apa ya? Agak cerita juga. Mungkin aku SMA sama sekali nggak tahu ini. Aku taunya di kuliah aja gitu. Terus belajar dari ya unit-unit sebelah gitulah, gitu kan. Terus dari awal banget dan otodidak sama dia minta diajar dikit-dikit gitu lah. Intinya coba-coba aja sih terus sampai jatuh cinta lah istilahnya sama desain ini. Intinya coba-coba aja terus. Kalau bosan ya udah tinggalin bentar. Gitu lah. Oke. Aku tunggu semenit kali ya, siapa tahu dia tiba-tiba terbesit mau nanya sesuatu kan. Boleh nanya apa aja terkait UPSU, terkait Netcom, bebas lah. Yang aku bisa jawab, aku jawab. Oh bang, mau nanya lagi bang. Boleh. Ini nanti yang materi di magang ini bakalan diuji kan atau enggak bang? jadi kan ini belajar kan. Nah, enaknya belajar di magang di Unitia ya kita belajar semau kita aja gitu. Maksudnya sebetulnya kita jadi nggak akan diuji sih. Gitu. Oke bang, thank you bang. Gak usah takut. Atau kita buat kuis sekali ya. Enggak lah. Intinya kalian berkembang lah. #UPSU berkembang. Tujuh. Oke lah guys. Mungkin ini karena udah malam juga kan. Kalau kalian mau nanya bisa nanya di grup atau langsung PC juga boleh. Kalau mau nyampein sesuatu di grup juga boleh. Itulah. Mau nanya pelajaran juga boleh. Ada Johansen di sini. Oke lah. Jadi gitulah ya pertemuan kita untuk malam ini. Aku harap semoga kalian nggak bosan dengan pertemuan pertama kalian khususnya 20, sorry. Aku harap kalian nggak bosan lah menerima belajar gitu, belajar bareng sama aku. Nah, terus ya dilatih-latih lagi lah untuk kita semua, termasuk aku, gimana caranya desain yang baik itu gimana. Apa ya? Kalau mungkin ada salah, ya aku minta maaf kalau hari ini ada kurang lah gitu kan, aku lupa-lupa gitu. Oke, mungkin itulah pertemuan perdana kita di malam hari ini untuk yang magang sama Kumdiv ketiga kalau nggak salah, Kumdiv ketiga di kepengurusan ini gitu. Jadi aku mengucapkan terima kasih untuk kehadiran kalian dan cukup fast respon, aku senang lah. Nah terus ya udah, thank you udah datang terus banyak belajar gitu. Semangat juga kuliahnya untuk seminggu ke depan dan 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan juga. Saya tahu belum terjadwalkan pertemuan kita ke depannya gitu kan. Oh iya, sama nitip pesan untuk Margareta dan Johansen, mungkin bisa lah nanti habis besok atau lusa kita diskusikan di grup aja gitu. Siapa yang bakal ngetek infografis bulanan kita. Oke, Sen? Oke, Bang. Oke. Oke guys, sama nanti ini anak 20-nya bisa kayak aku bilang tadi ya, jadi asisten lah istilahnya kan, asisten dari penanggung jawabnya gitu. Oke, karena kita awalin dengan oh ya, sebelumnya ada sesuatu yang mau menyampaikan sesuatu atau nanya sesuatu, aku tunggu 1 menit. Oke lah ya, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Mungkin ada baiknya kita tidak usah dokumentasi karena
pesertanya tinggal dikit. Tapi kalau bisa kalian on cam mungkin bisa lah. Kalau kalian mau on cam mungkin bisa untuk terakhir di malam hari ini. Kalau kalian juga udah mau tidur juga nggak apa-apa. Ya udahlah ya, kita akhirilah pertemuan ini dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa dicukupkan. Oke teman-teman, makasih ya udah hadir, belajar bareng lah gitu sama pengenalan sama Medcom. Oke, semangat kuliahnya. Masih ada. Selamat hari Minggu. Banyak bang. Oke, Siap. bye-bye. See you, see you. Bye. Sayonara. Orasi di Kalang. Oke.